Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Updaters, pada kesempatan ini saya Oksa Batiar Kamsa akan berdiskusi, akan berdialog tentang sesuatu yang penting bagi perjalanan kita sebagai suatu bangsa. Terutama di tengah pandemi ini, kualitas sumber daya manusia itu sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup orang banyak. Salah satu yang mempengaruhi tentang kualitas hidup manusia adalah sekolah. Karena sekolah menjadi lembaga atau laboratorium pendidikan yang real memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, sekarang kita akan berdiskusi dengan perwakilan dari sekolah menengah atas Islam Terpadu Insani Sukomi. Sudah bersama kita Bapak Ujang bin Ibrahim selaku Kepala Sekolah. Pak, selamat datang di sukomi.com, dan juga Kang Wawan atau Pawan Supriyata sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum SMA IT Insani Sukomi. Nah, kita sekarang akan membahas bagaimana peran sekolah dalam membentuk karakter siswa agar nantinya mereka mampu bersaing, karena pandemi ini sangat menguji coba bagaimana kekuatan sekolah menghasilkan lulusan dan juga siswa yang mampu berdaya saing tinggi. Mungkin sebelumnya nih Pak, bisa dijelaskan dulu apa itu SMA IT Insani dan bagaimana visi misi serta gagasan yang dibawa oleh SMA IT ini. Silakan. Baik, terima kasih Kang. Saya alhamdulillah hari ini saya merasa bahagia bisa diundang hadir di sini, luar biasa. Tentu juga buat pemirsa semua, salam silaturahim, salam kenal. Kami dari SMA IT Insani, sekolah baru ini baru 5 tahun jalannya insyaallah, dan sudah meluluskan 4 angkatan ya. 4 angkatan. Memang betul, setiap orang tentunya atau setiap orang tua mencari sekolah yang terbaik bagi putra putrinya. Ini tadi dalam rangka melahirkan putra putri generasi bangsa yang baik, tentunya yang sesuai dengan harapan. Namun tentunya dalam prosesnya banyak hal, dan juga barangkali orang tua juga ketika mencari sekolah bisa jadi ada yang kebingungan, seperti apa sih yang baik itu, kriteria yang baik itu. Kebetulan SMA IT Insani hadir di tengah-tengah sekolah ini memberikan ya salah satu pilihan bagi orang tua untuk menitipkan putra putrinya, di mana pendidikan kami lebih pada fokus bagaimana pembentukan karakter, ya sebagaimana namanya sekolah Islam Terpadu ya. Memang dari sisi religiusnya kita kedepankan, walaupun di dalamnya juga keseimbangan antara akademik dan juga religius. Jadi memang karena sekarang itu perkembangan dunia digital luar biasa, ya. Ada ungkapan bahwa yang namanya intelijen itu sekarang sudah tersaingi oleh artificial intelligence. Maka satu-satunya hal yang membedakan antara mesin dengan manusia adalah karakter. Inilah peran sekolah dalam membentuk karakter sangat penting. Tadi sudah disampaikan bahwa SMA IT Insani ini kan Islam Terpadu, jadi ada sisi pembentukan karakter yang diunggulkan dalam membina para siswa seperti itu mungkin Pak. Sampai sejauh ini Pak, sejak 5 tahun terakhir didirikan, kemana saja lulusan yang sudah dihasilkan oleh SMA IT Insani ini, dan apa harapan yang bisa diberikan kepada lulusan tersebut untuk bisa mewarnai Sukomi bahkan juga mungkin Indonesia. Mungkin dari Pak Wawan sebagai wakasih kurikulum Pak bisa menambahkan. Terima kasih Kang Ustaz. Panggilnya Ustaz. Oh, Ustaz ya, oke. Biasa di luar Kaang. Oh, jadi sekarang Ustaz ya, Ustaz Wawan. Ya, silakan sekite. Oh iya betul. Pertama memang lulusan SMA IT Insani itu banyak ya. Ada yang ke Universitas Brawijaya, ada yang ke negerinya ya. UPI, ITB, UIN dan lain sebagainya gitu ya. Jadi cukup banyak lulusan yang ke perguruan tinggi negeri. Memang ada juga yang di Sukabumi, ada banyak juga seperti itu. Dan memang harapannya dari lulusan Insani ini bisa mewarnai di kehidupan kampus nanti gitu. Jadi perbekalan yang nanti di kampus itu sudah dibekali di Insani gitu. Kalau di kampus kan ada namanya KKN gitu ya. Di Insani ada namanya LPM. Jadi sama juga. Jadi siswa masuk ke masyarakat, lalu dengan masyarakat itu membuat program dan sebagainya. Kemudian ada juga di perguruan tinggi ada skripsi, di Insani juga ada. Sudah ada ya. Sudah ada. Jadi membuat karya tulis ilmiah gitu. Gitu. Jadi secara duplikasi perguruan tinggi sudah diterapkan gitu. Jadi anak itu sudah terbiasa dengan hal-hal tersebut, sehingga ketika ke kampus itu udah biasa ya, tinggal menajamkan gitu ya. Ada 4 kompetensi tentunya lulusan Insani yang kita fokuskan ya. Dan awalnya melengkapi. Pertama, memang hari ini kan di masyarakat yang dibutuhkan itu bagaimana mencari
imam di masjid itu sangat susah. Betul, itu persoalan dasar. Kita siapkan itu. Oke, Ya, betul. bagaimana bacaan Qurannya bagus, Iya, kemudian iya. share yang tadi. Kemudian juga kadang-kadang di masyarakat juga susah mencari orang yang ngurus jenazah ketika ada yang meninggal. Betul juga itu. Kita juga siapkan. Oke. Jadi kompetensi itu di sisi religiusnya itu disiapkan kompetensi itu. Kemudian di sisi yang lain juga ya kayak mimpin tahlilan, doa dan sebagainya itu juga susah ya di Iya, masyarakat iya. kita. Nah, kita siapkan itu kompetensi yang pertama. Kemudian kompetensi yang kedua, anak didik kita juga disiapkan untuk bagaimana bisa berwirausaha, karena tidak semua lulusan kita juga yang melanjutkan ke luar negeri itu. Ada juga memang bekerja dan sebagainya dengan berbagai keterbatasan ekonomi dan sebagainya mungkin ya bekerja, sehingga kita juga siapkan skill-skill dasar untuk dia siap bersaing juga di dunia kerja gitu. Kayak kebetulan Sarawan kurikulum juga jago desain gitu ya. Minimal desain grafis Diajarkan. Teknologi informasi juga memang sudah keharusan ya hari ini. Sisi Excel-nya juga lebih diperdalam seperti itu. Itu mungkin kompetensi yang kedua. Kompetensi berikutnya adalah kompetensi di ranah keterampilan lainnya ya. Keterampilan misalkan tadi kita juga dituntut untuk belajar berwirausaha juga, karena bisa jadi lulusan itu tidak bisa bekerja, tetapi siap membangun untuk berwirausaha, belajar berwirausaha. Makanya marketing online kita juga sampaikan kepada kita. Banyak kompetisi-kompetisi dan juga peran sosial yang selama ini nyaris hilang tanda petik ya. Betul. Yang dijalankan oleh siswa diajarkan di SMA IT Insani ya. Betul. Karena kalau seseorang sudah bisa memimpin doa jadi ustaz. Betul, itu kan doa sosial ya dari masyarakat kepada seseorang. Tapi memang penting. Kemudian yang akhwatnya juga, yang perempuan juga diajarkan memasak. Jadi nanti istri sertifikat. Gitu. Oh iya, Budian bisa masak gitu ya. Ya, ini menarik update semuanya. Jadi di saat secara formal sekolah itu fokus terhadap pembinaan akademik juga, tapi ada pengembangan yang lain, termasuk tadi duplikasi program pendidikan tinggi yang sudah mulai diterapkan di SMA IT Insani seperti membuat skripsi dan juga pengabdian sosial kepada masyarakat, termasuk tadi kompetensi-kompetensi yang nantinya akan berperan sangat penting dalam kehidupan sosial para siswa. Nah, terkait program studi nih di SMA IT Insani itu ada program studi apa aja nih? Mungkin dari Pak Wakasek, Ustaz? Jadi banyak sebenarnya dari mata pelajaran yang umum gitu kan ya. Jadi kurikulum kita itu ada paduan pada kurikulum nasional, ada kemudian kurikulum SIT, jadi khas Insani gitu kan. Jadi di sana ada tahfidz Qur'annya gitu kan, kemudian ada bahasa Arabnya gitu kan, apalagi banyak hal lah, fikih, akidah, kemudian sirah, kemudian apalagi kalau jurusan memang kita baru dua ya. Kalau jurusan IPS dan ada kelas khusus namanya khusus, itu untuk siswa yang memang mau fokus di target hafal Quran. Jadi targetnya 3 tahun 30 juz. Dan alhamdulillah baru tahun kemarin ya, tahun ini kita angkatan pertama kemarin satu semester sudah 4-5 orang yang selesai 30 juz. Masya Allah. Belum 3 tahun. Belum 3 tahun ya. Seperti itu. Ada semangat juga mungkin dari para siswa untuk menghafal Al-Quran. Jadi hal yang luar biasa di tengah gersangnya karakter ya. Betul. Para siswa ini hadir untuk menanamkan benih-benih kebaikan. Nah, terkait pandemi ini kan pendidikan ini kita tahu menjadi salah satu sektor yang paling terpukul tanda petik. Betul. Artinya pembelajaran terbatas, semuanya beralih ke digital online. Mungkin bagaimana nih yang dijalankan oleh SMA Insani untuk mengatasi itu selama pandemi ini kurang lebih 2 tahun mungkin? Baik, kalau terkait dengan pembelajaran memang ini juga awalnya, karena memang ini tidak diprediksi awalnya harus Betul. di rumah gitu ya belajar. Nah, tetapi dalam prosesnya mungkin kalau awal memang agak sedikit kerepotan, guru juga kita harus daring dan sebagainya. Dalam prosesnya memang alhamdulillah kita juga kerjasama dengan pihak ketiga ya, menggunakan aplikasi digital. Apalagi nanti ke depan kita nanti mungkin kita bahas ya terkait dengan sekolah penggerak, ada bantuan dari pemerintah terkait dengan percepatan digitalisasi sekolah gitu ya, seperti itu. Dan alhamdulillah kita sudah jalankan. Jadi kita mengalihkan antara tatap muka di sekolah dengan online dengan aplikasi tadi. Dan juga menggunakan aplikasi-aplikasi yang lainnya kayak kalau yang mungkin familiar kan di grup WhatsApp ya. Kemudian lagi Zoom meeting dan sebagainya. Zoom, ya. Artinya pandemi juga ada sisi positif, artinya ada percepatan digitalisasi pendidikan. Betul. Yang mungkin kita tidak tahu juga ke depan akan seperti itu, tapi pandemi mempercepat gitu. Ya. Dan memang prediksi ahli memang setelah ini tidak akan bisa offline seluruhnya, pasti akan ada online-nya juga. Artinya kebiasaan pandemi ini bisa bermanfaat nanti untuk Betul. kelangsungan masa depan.
Updaters, kita masih berbincang dengan SMA IT Insani Sukabumi. Tadi sudah kita bahas tentang profil sekolah dan juga apa sih yang ingin dibentuk oleh sekolah ini terhadap para siswa sehingga nanti ketika dia lulus bisa memberikan peran dan kontribusi yang positif di tengah-tengah masyarakat. Nah, sekarang kita akan membahas tentang program sekolah penggerak karena informasi yang kami dapatkan nih, SMA IT Insani ini menjadi satu-satunya sekolah swasta SMA di Kota Sukabumi yang masuk ke dalam program sekolah penggerak. Mungkin bisa diulas sedikit Pak, apa sih program sekolah penggerak dan bagaimana IT Insani nanti ke depannya? Ya, semangat. Dari poster. Baik, sekolah penggerak ya. Alhamdulillah tadi disampaikan bahwa Insani betul satu-satunya sekolah swasta yang lolos seleksi karena sekolah penggerak ini adalah program pemerintah ya, Kementerian Pendidikan. Kalau sekarang Kemenristek kayak Kemendikbudristek ya. Mohon maaf kalau nanti salah dibetulkan ya. Jadi ini memang sekolah penggerak ini sebagai program percepatan peningkatan kualitas belajar siswa. Karena hari ini di Indonesia itu dari sisi kualitas belajarnya mungkin masih tertinggal dengan negara lain ya yang bisa itu ya literasi membaca dan sebagainya. Kemudian lahirlah program sekolah penggerak dan dalam prosesnya memang ada proses seleksi. Seleksi itu ada tes bakat skolastiknya kayak seperti masuk PNS lah. PNS ya. Itu mau daftar kapan waktu itu? Itu sekitar bulan apa ya? Lupa saya. Tahun lalu atau 2021? 2021. Oh, 2021. Ya, April masalah, Mei. Artinya udah ada proses penyeleksian dari awal. Udah, ada seleksi dan memang semua sekolah itu diinstruksikan untuk mengikuti tes seleksi ini. Oh, betul. Kemudian selanjutnya kita mengikuti tes seleksi. Alhamdulillah setelah tes tulis ada tes wawancara dan tes mengajar. Jadi kepala sekolah itu diminta untuk mengajar juga dinilai. Padahal kita rata-rata kepala sekolah itu sudah lama nggak pegang pelajaran. Tapi udah nggak teknis mengajar lah. Gitu. Alhamdulillah, tapi kita lalui bersama ya. Alhamdulillah kita juga bisa sejajar dengan sekolah-sekolah kalau di Sukabumi kan dengan negeri ya. Kita juga ada 4 sekolah yang SMA itu, yang 3 sekolah itu negeri. Alhamdulillah. Satu-satunya SMA IT Insani. Nah, terkait kurikulum, Ustaz, mungkin bagaimana nanti proses penyesuaian dari adanya sekolah penggerak dengan kurikulum yang selama ini dijalankan oleh SMA IT Insani? Ya, sebenarnya memang kurikulum sekolah penggerak ini memang penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya. Dan setelah kami pelajari ternyata memang Insani sudah mengarah ke sana, jadi tidak terlalu merepotkan untuk kami. Terlalu kaget juga. Hanya tinggal ada penyesuaian sedikit saja gitu. Jadi untuk visi misi karena visi misi tujuan akhir dari sekolah penggerak sekolah penggerak ini adalah menjadi profil pelajar Pancasila gitu yang dia beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kreatif gotong royong, mandiri. Jadi output dari sekolah penggerak adalah mewujudkan karakter yang profil Pancasila itu. Ada enam dan alhamdulillah Insani sudah mengarah ke sana gitu. Oke. Jadi sebetulnya tidak terlalu sulit untuk mengintegrasi antara sekolah penggerak dengan kurikulum yang selama ini sudah berjalan di SMA IT Insani. Cuma sedikit perbedaannya mungkin bagaimana di sekolah penggerak itu dengan konsep pendidikan paradigma baru ya, pembelajaran paradigma baru di mana kita mengambil filosofinya pemerintah itu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai Bapak Pendidikan Nasional bahwa pembelajaran itu harus berpusat kepada anak gitu. Kalau selama ini kan mungkin ya kadang anak disesuaikan dengan kurikulum sekolah gitu. Nah, sementara di sekolah penggerak itu bagaimana kurikulum itu harus menyesuaikan dengan karakter siswa, keunikan siswa. Oke. Sehingga ada rekonstruksi bagaimana kelebihan kekurangan itu memang diagnosis awal, di asesmen dulu gitu. Sehingga hasil asesmen tadi menjadi rumusan parameter dalam memberikan pengajaran kepada siswa. Jadi ketika anak masuk itu kita melaksanakan asesmen diagnosis sebenarnya. Yang memang masuk ke Insani itu memang ada tesnya, tetapi tes itu tidak menjadikan syarat kelulusan masuk Insani, bukan. Tapi kita ingin melihat kondisi anak gitu, dari mulai dirinya, keluarganya, lingkungannya, supaya selanjutnya nanti sekolah bisa memberikan treatment yang pas gitu. Oke. Karena kalau misalnya sekolah dibuatkan tes dia lulus atau tidak gitu kan, itu kan kita bukan karyawan gitu. Betul. Karyawan itu kalau masuk suatu perusahaan salah gitu kan. Iya.
merugikan perusahaan. Tapi kalau masih namanya Sekolah. pelajar yang masuk ke sekolah salah kan itu namanya juga belajar. Orang juga mau belajar gitu. Betul-betul ini menarik updaters karena sekolah penggerak menjadi program baru ya. Betul. Pemerintah kita Kemendikbud mungkin tadi ada redaksi yang ditambahkan karena memang ada perubahan ya di kementerian itu. Tapi menjadi semangat baru bagaimana kita ingin mengubah cara berpikir lebih konstruktif, memberikan pengajaran sesuai dengan kebutuhan si anak gitu ya. Dan harapannya juga sekolah penggerak itu menjadi katalis perubahan bagi sekolah-sekolah yang lain. Oh, jadi yang sekarang terpilih ini ada 4 ya SMA di Betul. Kota Sukabumi, harapannya bisa menjadi penggerak bagi yang lain gitu. Betul. Oke. Nah terkait ini sekolah penggerak, ini kan tadi kerjasama program pemerintah sebetulnya. Betul. Itu ternyata kerjasama dengan pemerintah daerah kah atau seperti apa? Betul. Jadi sekolah penggerak ini program kolaborasi ya. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kalau dalam hal ini SMA itu di bawah provinsi ya. Iya, Jadi provinsi. Begitupun dengan pembiayaannya. Tadi apa manfaatnya sekolah penggerak bagi sekolah gitu ya? Iya. Manfaatnya tadi bagaimana sekolah itu ada percepatan digitalisasi sekolah. Oke. Penggunaan platform-platform pendidikan melalui digital tadi ya. Kemudian juga ada pendampingan. Jadi pendampingan dan pelatihan, ada coaching klinik lah dari kementerian tenaga ahli betul. Sehingga ini meningkatkan kualitas SDM sekolah mulai dari kepala sekolah. Kebetulan saya sadawan ya kurikulum juga kemarin baru selesai diklat pertama tahap angkatan pertama. Sekolah penggerak ini ya. Betul. Luar biasa 10 hari itu. Selain itu juga nanti didampingi selama 3 tahun. Oh. Ya, ada evaluasi, kemudian pendampingan. Bahkan bukan hanya kepala sekolah dan kurikulum, juga guru-guru juga dilatih, didiklat sama. Kemudian juga ada bahkan bukan hanya kepala sekolah, tapi pengawasnya pun, pengawas kita pun didiklat gitu. Iya. Betul. Jadi ini kesinambungan. Jadi semua berperan untuk melakukan perubahan di sekolah itu. Ini proses sekolah penggerak ini nanti berapa lama proses menjadi sekolah penggerak atau seperti apa sistem pelaksanaan nanti berapa lama dan sebagainya? Ya kalau yang di program itu 3 tahun. Oh, 3 tahun. Ya didampingi dan sebagainya. Nanti selepas 3 tahun nanti bisa menjadi sekolah penggerak mandiri. Oh, Selama iya. 3 tahun ini dampingi. Termasuk juga pembiayaan. Kalau tidak salah ada pembiayaan dari pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah dalam bentuk pos kinerja ke sekolah. Dan juga bantuan-bantuan untuk pembiayaan buku dan sebagainya itu dari Kementerian. Oh nih, Ustaz Wawan, terkait kurikulum ini kan sekolah Islam terpadu, artinya ada sisi religiusitas yang diunggulkan. Nah, bagaimana harapan ini kan membentuk karakter pelajar profil Pancasila kan. Nah, bagaimana kita bisa menghidupkan? Kita tahu tidak ada pertentangan sama sekali antara agama dan Pancasila. Cuman apa harapan yang bisa dicapai dengan program ini dengan semangat keislaman yang dibawa oleh SMA itu ini? Ya, intinya sih bahwa tidak ada pertentangan ya antara Islam dan Pancasila, karena memang dalam Pancasila pun itu ada semuanya dalam Islam. Betul. Ya, kita berharap memang dengan profil pelajar Pancasila ini semakin membuat pelajar-pelajar khususnya di Insani ini semakin bisa berbaur dengan masyarakat seperti itu. Oke, jadi Dan profil pelajar Pancasila itu sudah terangkum dalam tagline kita ya sekolah. Iya. tagline-nya apa? Tagline itu keren. Apa tuh? Keren. Kreatif, Keren. entrepreneur, kemudian religius, empati, kemudian nasionalis. Oh, sebetulnya udah itu program Pancasila. dari dulu sebetulnya ya. Dari dulu. Sebelum ada program ini sebenarnya. Ya. Artinya tinggal melanjutkan. betul. Menyesuaikan. Artinya SMA Insani ini sudah membawa semangat Pancasila dalam tagline-nya sebelum ada sekolah penggerak yang memang ingin mencapai profil pelajar Pancasila. Ini menjadi suatu hal yang luar biasa karena yang saya lihat berarti kan ada semacam poin ya bahwa siswa itu nanti dia tidak lupa terhadap identitasnya sebagai muslim tapi juga tetap mencintai negaranya Indonesia dengan karakter Pancasila. Nah, terkait saya mendengar sekolah rujukan atau sekolah model. Mungkin bisa dijelaskan sekilas saja. Apakah beda dengan program sekolah penggerak atau apa yang bisa disamakan dengan program ini? Kalau tidak salah ya, ini khawatir juga. Kebetulan saya juga searching ya di beberapa informasi media yang lain bahwa program sekolah penggerak ini berbeda dengan program sekolah model atau sekolah rujukan. Di mana di antara perbedaannya itu adalah satu merupakan program sekolah penggerak itu program kolaborasi antara tadi Kemendikbud pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Ya. Kemudian juga terdiri dari 5 jenis intervensi. Jadi sekolah penggerak itu ada intervensi pemerintah yang tadi disebutkan ya. Pertama percepatan digitalisasi sekolah, gitu ya. Kemudian juga ada pembiayaan yang
sifatnya kolaborasi dari pemerintah dan daerah gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sementara kalau program sekolah model atau sekolah rujukan merupakan program dari pusat saja dengan integrasi spasial, jadi tidak semua tidak komprehensif gitu ya. Kalau ini mungkin lebih menyeluruh ya, intervensinya. Kalau sekolah model kan hanya ada bintek, kemudian bantuan pemerintah, kemarin ruang lingkup tidak mencakup seluruh kondisi sekolah. Kalau ini kan mulai dari pengawas yang dilatih, kepala sekolah juga, guru-gurunya juga, kemudian ada pendampingan 3 tahun gitu. Artinya bisa dibilang lebih lengkap atau mungkin bisa menjadi penyempurnaan dari program sekolah model atau sekolah rujukan dengan program sekolah penggerak. Ya. Dan juga kalau sekolah penggerak mungkin tadi karena tes awalnya itu melalui seleksi ya, sehingga yang lulus pun hasil seleksi itu, jadi ada yang sekolah biasa-biasa tapi lolos seleksi, tergantung kepala sekolahnya, karena yang dites itu kepala sekolahnya. Oh, kepala sekolahnya? Ketentuannya apa ya ketika dites waktu itu, Bapak? Ya, pertama memang kesiapan sekolah, dan kalau di swasta dengan yayasan, bahwa kepala sekolah itu tidak boleh diganti selama program ini. Oh iya. 3 tahun. 3 tahun itu ya. Betul, kalau itu harus dituangkan dalam bentuk MOU ya, bermaterai. Kemudian juga yang kedua, tidak, kalau di negeri mungkin tidak boleh dipindahkan betul selama program ini berlangsung, kalau lulus. Itu salah satu kriteria. Kemudian juga mengikuti seleksi tadi. Kemudian usia tidak boleh melebihi dari usia batas mungkin pensiun ya, kalau PNS gitu ya, 60 berapa? Saya lupa, 50 sekian lah gitu ya. Jadi kalau memang mau pensiun tidak boleh ikut, karena harus program 3 tahun depan. Karena memang berkaitan dengan keberlanjutan. Ketika ada perubahan di tengah jalan, dikhawatirkan tidak maksimal keberlanjutan yang diharapkan dari program sekolah penggerak. Ya. Nah, mungkin Pak terakhir dan juga pesan ya bagi siswa ini kan sekolah menengah atas, artinya kan yang nanti akan masuk itu adalah lulusan SMP. Betul. Mungkin apa harapan dan juga tujuan yang ingin disampaikan kepada para siswa SMP? Betul. Bisa menjadikan SMA itu menjadi alternatif pilihan di tengah banyaknya sekolah, dengan tadi salah satu keunggulannya sudah masuk ke dalam sekolah penggerak di Kota Sukabumi. Mungkin bisa dulu yang ini ya, nanti bisa Bawan perlu mengungkapi terkait dengan ketika anak SMP kelas 9 ya, yang sedang bingungan, apalagi ketika daftar ke negeri gitu ya, kan biasanya pengennya ke negeri dulu ya. Kalau di Sukabumi mungkin ada yang mau ke negeri itu lebih tinggi. Iya, betul. Mungkin juga orang tua juga sama gitu. Tapi hari ini dengan apalagi Insani sebagai sekolah penggerak, kemudian juga banyak juga swasta-swasta yang memang unggul dalam hal lain gitu ya. Maka swasta juga ketika tidak lulus ke negeri bukan akhir segalanya gitu. Betul. Ada peluang-peluang untuk berprestasi, untuk menjadi lebih baik juga di sekolah swasta. Nah, kebetulan di Insani selain lulus sekolah penggerak, kita dilatih, didiklat dan sebagainya ya, dari sisi SDM-nya, juga fasilitasnya alhamdulillah kita juga lengkap, kemudian juga berada di tengah-tengah pusat kota lah ya, dengan di alamat di mana Pak tadi belum sampaikan? Betul. Di mana Kak? Jalan Karamat nomor 55. Nomor 55. Pusat pendidikan. Iya, betul, itu wilayah. Bagi yang tahu daerah Karamat, di situ dari mulai perguruan tinggi, sekolah dan sebagainya itu sudah terkumpul di sana. Jadi dan kita punya futsal, lapangan futsal ini sintetis. Oh gitu. Iya, menjadi salah satu fasilitas penunjang bagi kehidupan sekolah ya. Mungkin ada tambahan Ustaz? Ya, pertama bahwa memang Allah itu tidak pernah membuat produk yang gagal. Betul, itu ya. Jadi Insani ini mewadahi seluruh siswa untuk menjadi dirinya gitu ya. Karena setiap siswa itu memiliki keunikan tersendiri gitu ya. Kemudian bahwa tidak ada siswa yang bodoh dan tidak ada pelajaran yang sulit. Tinggal kitanya gaya belajarnya yang kita maksimalkan, dan insya Allah Insani memfasilitasi itu semua gitu. Makanya memang insya Allah Insani menjadi tempat yang pas untuk menjadi sekolah pilihan lah ya bagi warga Kota Sukabumi. Itu updaters memang menarik ya, di saat animo ke negeri itu tinggi. Ini bukan hal negatif sebetulnya, tapi memang ada paradigma baru yang mesti kita munculkan dalam setiap para siswa, benak para siswa, bahwa sekolah itu menjadi media ya, menjadi mediator untuk meningkatkan kapasitas. Artinya media ini tergantung siswanya. Nah, tadi dengan sekolah penggerak, dengan ada asesmen dan sebagainya, ya mudah-mudahan dan insya Allah ini akan memperbaiki proses pembelajaran, kualitas pembelajaran dengan memperhatikan minat dan bakat para siswa. Jadi di sekolah dimanapun sebetulnya saat ini tidak menjadi faktor utama, tapi yang menentukan adalah karakter para siswa. Khususnya di Insani. Khususnya di SMA ITEK Insani Sukabumi. Terima kasih banyak Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Wakasek Kurikulum telah berbagi dengan Sumi Updaters yang masih duduk di bangku sekolah menengah pertama, bisa menjadikan Insani ini sebagai salah satu pilihan di tengah banyaknya pilihan sekolah yang lain yang juga bagus dan baik ketika nanti akan melanjutkan pendidikan ke yang lebih tinggi lagi.
Sekian, terima kasih banyak. Saya Ustaz Batiar Kamsah menundur diri dan kita bertemu di acara-acara berikutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.